Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami umat manusia di seluruh muka bumi ini, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa kami puji dan sembah, Allah yang selalu meliputi kehidupan kami setiap manusia. Dan saat ini kembali Tuhan, kami mau membaca Alkitab. Kiranya Roh Kudus-Mu yang suci menerangi hati dan jiwa kami untuk selalu mengerti memahami akan firman-Mu. Kami dapat mengerti, melakukannya, mentaati firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore terambil dari Ulangan 31 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke 30 dengan parikop pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Kita dapat mengerti, memahami tentang firman Tuhan jika kita dapat membaca serta merenungkannya. Kita akan mengetahui perjalanan suku-suku dan bangsa-bangsa, terutama bangsa Israel di dunia ini,
di mana Tuhan sangat membenci kepada penyembahan lain, dan itu yang membuat mereka selalu mendatangkan celaka bagi mereka sendiri. Karena ada dosa yang tersembunyi di belahan bumi ini, di dunia ini. Banyak penyembah-penyembah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan marah dan cemburu, sehingga Tuhan membuat mereka binasa. Dari suku-suku pilihan Tuhan sendiri, bahkan dari semua orang yang tidak Tuhan izinkan untuk percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dipercaya, untuk menjadi sesuatu yang mereka sembah dan sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan padahal bukan. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan yang hidup, Tuhan Allah Israel, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan karya salibnya di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami sepenuhnya dengan roh-Mu, supaya kami mengerti perjanjian-Mu yang agung itu kepada bangsa ini, supaya mereka jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya tetap mereka di jalan-jalannya Tuhan. Dan biarlah mereka semua curahkan roh-Mu agar mereka mendapatkan keselamatan kembali kepada bangsa mereka, di mana Tuhan telah menyebarkan keselamatan itu kepada semua orang, dan penginjil-penginjil-Mu ke seluruh dunia telah menjalar. Dan diberkatilah semua orang yang mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang, dan setiap orang yang menerima Injil ini akan semuanya ditahirkan, dikuduskan, disucikan, sehingga semuanya boleh masuk ke dalam kerajaan kekalnya Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Berbahagialah setiap orang yang mengerti dan memahami firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang telah diselamatkan. Berbahagialah setiap orang yang menerima kebenaran. Dan berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi semua umat manusia, dari perintah dan kasih Tuhan yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita semua. Roh Kudus-Mu tetaplah bekerja pada hidup kami, supaya kami tetap setia mengajarkan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberikan pertobatan, Tuhan yang rela berkorban, dan Tuhan yang mengasihi, karena Dia adalah terang, tidak ada kegelapan di dalam Dia. Kita harus menjadikan diri kita belajar untuk kudus, supaya kita dikuduskan setiap hari, dan kita harus menjadi tahir supaya kita layak di hadapan-Nya. Berbahagialah orang yang tidak menyangkal Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sendiri tidak akan menyangkal kita di hadapan Bapa, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak terang di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Diberkatilah subscriber saya dimanapun berada. Semoga kalian semua diberkati, diberi kesehatan dan kekuatan oleh Sang Bapa. God bless you all, Emmanuel.